البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pemerintah Saudi mengizinkan kalau kita memakai visa yang lain, kemudian nanti waktu haji kita haji? Kalau mengizinkan tidak masalah, tapi kalau pemerintah Saudi tidak mengizinkan, tak boleh. Ini bagian dari menaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Ana baca fatwa itu dari Syekh Shalih Fauzan dan beberapa masyayikh yang lain, kalau tidak salah. Karena apa? Kalau tidak diatur oleh pemerintah, nanti jumlahnya jadi, mungkin apa? Pemerintah memandang jumlahnya jadi tidak teratur, jadi serba sempit, jadi berdesak-desakan, mendesak orang yang sudah mungkin apa? Menunggu 10 tahun atau 12 tahun, tahu-tahu didesak oleh orang yang lain yang baru datang dalam keadaan mereka tidak memakai visa yang resmi misalkan. Dan seterusnya, kita tahu kalau tidak diatur, maka boleh jadi jumlah yang membludak melebihi kapasiti itu akan menimbulkan berbagai jenis kesulitan di fasilitas air atau di fasilitas buang hajat mungkin atau di fasilitas tempat tidur atau fasilitas kesehatan dan seterusnya. Maka ini hak pemerintah untuk mengatur. Maka kalau pemerintah memang mengizinkan pakai visa-visa yang lain tidak mengapa. Tapi kalau pemerintah tidak mengizinkan, ini masuk dalam perkara yang haram, yaitu mendurhakai pemerintah. Lain dengan masalah umrah. Umrah urusannya lebih sederhana insya Allah. Dan dohirnya pemerintah tidak sampai seketat itu di dalam bersikap terhadap masalah umrah. Kalau haji biasanya sangat ketat. Tapi maka hendaknya tidak didurhakai pemerintah Saudi dalam masalah yang seperti itu. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tambahkan, dan yang memang menyedihkan dan menjadi keluhan adalah masa antreannya terlalu panjang untuk kalau kita ikut cara haji yang biasa, atau terlalu mahal kalau ikut visa yang khusus, furoda dan semacam itu. Tapi kalau niat kita memang ibadah lillahi ta'ala, maka adanya kesulitan tadi itu tidak menghalangi kita dari mendapatkan pahala yang sempurna, yaitu kita betul-betul ikhlas niat berhaji, betul-betul ingin menjalankan syariat Islam dan rukun Islam. Tetapi tidak ada yang menghalangi kita kecuali udzur seperti tadi, maka pahalanya sempurna. Kalau yang diniatkan pahala, maka pahala sempurna. Jangan khawatir tentang itu, insya Allah. Baik. Dan juga dengan adanya udzur tadi, maka kita telah gugur kewajiban selama kita tidak mampu untuk menjalankan sesuatu yang seberat itu, dalam artian harga yang terlalu mahal atau penantian yang terlalu lama, maka berarti di masa penantian itu kita belum wajib. Karena Allah Ta'ala sudah mengatakan manistato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Sementara sekarang belum mampu, masih terhalang karena peraturan, masih menunggu 10 tahun atau berapa, maka tidak dosa sama sekali. Karena tidak terkena kewajiban selama masih terkena udzur seperti itu. Baik, dimaafkan. Dan pahalanya sempurna, maka kita tidak rugi sama sekali tatkala kita tidak mampu, masih dalam situasi tidak mampu karena masalah-masalah tadi itu, tapi pahalanya sempurna. Maka ini insya Allah suatu keuntungan, yaitu tahun ini kita ingin haji, duit ada tetapi masih harus antri 10 tahun misalkan, atau ada cara yang tidak antrian tetapi terlalu mahal, maka akhirnya tahun ini tidak jadi berhaji, maka kita mendapatkan pahala haji dengan sempurna insya Allah. Kemudian tahun depan juga kita pengen lagi, dan kita betul-betul mohon kepada Allah, tapi lagi-lagi ada udzur seperti itu, insya Allah kita mendapatkan pahala haji lagi. Tayyib, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kurnia Allah sangat luas berdasarkan hadis tadi. Hanyalah amalan itu sesuai dengan niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap tahun kita berniat ingin haji, bertekad dan berdoa kepada Allah, cuma terhalangi udzur tadi, maka insya Allah pahala sempurna. Maka bukan mustahil setiap tahun kita mendapatkan pahala haji dengan sebab-sebab yang disebutkan tadi, dengan penjelasan yang disebutkan tadi, insya Allah tanpa kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Khadimul Haramain. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.
apa arti kitabullah? Telah dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang namanya kitabullah itu bukan maksudnya adalah betul-betul ada dalam Al-Quran. Buktinya apa? Hadis itu sendiri bicara masalah apa? Yaitu bicara masalah al-wala' liman a'taq. Dan itu tak ada dalam Quran. Tapi maksudnya adalah hukum-hukum yang terpandang di dalam syariat. Yang terpandang dalam Quran wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tayyib. Telah Anda jelaskan dalam jawaban pertama. Yaitu apabila peraturan pemerintah itu ijtihadnya sesuai dengan syariat, maka kita wajib untuk taat. Ini perkara yang ma'ruf. Tayyib. Dan telah Anda sebutkan alasan pemerintah kenapa membatasi. Karena kalau tidak dibatasi apa yang terjadi? Kalau yang melanggar hanya 100-200 orang. Bagaimana kalau yang pemikirannya sama dengan ikhwah yang suka melanggar, atau mungkin bukan ikhwah kita tapi ya ikhwah yang bukan salafi. Bukan hanya mereka yang melanggar, tapi banyak sekali pikirannya sama. Dengan pemikiran sama, semuanya datang ke Saudi dengan cara yang menyelisihi pemerintah macam itu. Apa yang terjadi berarti? Apakah tidak akan kesulitan nanti pemerintah mengatur? Yang sudah diatur aja terkadang banyak jamaah haji yang mengeluh. Tempat tidurnya kurang, bantal kurang, air kurang, dan seterusnya. Bagaimana apabila pintu ini dibuka oleh orang-orang yang memang ingin melanggar pemerintah? Apa yang terjadi? Jadi terserah, ini jawaban Ana. Dengan apa? Dengan penjelasan dan hujah-hujah yang ada. Bahwasanya ini adalah ijtihad pemerintah yang ma'ruf insyaallah, bukan melanggar syariat. Justru demi kemaslahatan orang yang sudah susah payah menunggu sekian lama. Susah payah untuk antrean dan berusaha taat pada pemerintah dan sebagainya. Tayyib. Ini adalah ijtihad yang ma'ruf. Bagi yang setelah itu memilih melanggar, terserah, itu bukan urusan Ana. Itulah makna kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil, yaitu syarat-syarat yang memang tidak terpandang dari sisi dalil Quran wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sementara ijtihad pemerintah itu terpandang insyaallah karena ini terkait dengan kemaslahatan orang-orang yang berhaji. Karena memang pemerintah wajib untuk menjaga kemaslahatan, menjaga keamanan dan menjaga kelegaan hati orang-orang yang berhaji. Tapi kalau orang tidak diatur, yang masuk berlipat-lipat ganda jumlahnya, ini akan menyulitkan orang-orang yang haji itu sendiri, yang datang dengan ketaatan. Jadi inilah jawabannya. Adapun kalau dikatakan ini murni tidak ada syarat, yaitu syarat itu tak ada dalam kitabullah, justru kalam itu yang batil. Karena ijtihad pemerintah ini terpandang. Ataukah masing-masing ikhwah ingin terjadi apa yang pernah terjadi di zaman lampau ketika orang yang terlalu overload di harrotul lisan, sehingga banyak yang tertimbun, banyak yang mati beribu-ribu karena ketidakteraturan, karena jumlah yang terlalu berlebihan. Ataukah ikhwah memilih seperti itu? Tak apa, kami akan melanggar dan nanti resikonya terserah. Entah siapa yang akan mati karena jumlah pelanggaran terlalu banyak, penduduk yang ikut haji jadi berlipat ganda, overload, melebihi apa yang dimampui pemerintah, melebihi jumlah jalanan dan fasilitas yang mampu dipikul oleh pemerintah. Ini masing-masing mikul sendiri dengan apa yang menjadi ucapan dia. Taib. Ana sudah menyebutkan hujah-hujahnya dan juga fatwa dari para ulama Saudi. Yang memilih fatwa yang lain itu terserah dia. Walhamdulillahirabbil alamin.